Hai, saham ASI hari ini breakout area 4360. Besok masih bisa lanjut kah? Oke, sebelum kita lanjut ngebahas ASI, kita akan bahas IHSG hari ini terlebih dahulu, oke. Nah, IHSG hari ini candlenya juga higher high higher low meskipun masih di dalam range sideways 4300 4900 ini ya. Dan ini sih bagus, maksudnya masih di dalam range sideways tapi menuju area resisten dari range sideways-nya, dan ini terdekatnya sih area harga penutupan tertinggi waktu rebound sejak di akhir Maret itu di area 4800-an. Jadi semoga saja besok itu hari terakhir di bulan Mei ya. Sesi perdagangan terakhir di bulan Mei, semoga besok masih bisa melanjutkan eh, penguatan sih IHSG-nya ke area 4800-an dulu lah ya. Dan semoga masih bisa lanjut terus ke ya tes area 5000 lagi lah harapannya. Dan juga jangan lupa ini si IHSG masih di range sideways, jadi anggap aja range-nya di 4300, 4900 atau 5000-an. Jadi nggak perlu berharap muluk-muluk dulu misalnya sampai 6000, nggak perlu sampai ke sana dulu. Jadi anggap aja area 5000-an ini area resisten IHSG-nya. Jadi sementara kayak gitu dulu untuk si IHSG-nya. Beberapa hari ini bagus karena si IHSG-nya jalan naik dari area oversold di range sideways-nya, atau dari area jalan naik dari area support range sideways-nya menuju area resisten di range sideways-nya. Dan kita langsung bahas aja si sahamnya. Untuk besok hari Jumat 29 Mei 2020 dari tim research QT itu nggak ada rekomendasi baru. Jadi kita lihat besok waktu market lagi jalan, kalau ada saham yang bisa di call, kita akan langsung call. Seperti biasanya kalau misalnya nggak ada rekomendasi baru. Dan tadi yang di awal kita bahas saham ASI, Astra International, hari ini ditutup menguat 4,4% dan berhasil breakout dari range sideways 3450 4360. Ini bagus karena harusnya sih sudah punya juga sih ya, karena untuk hari ini tadi harusnya paling enggak belinya itu waktu naik ke atas 4390. Meskipun sebelum-sebelumnya kami sempat kasih rekomendasi beli waktu naik ke atas 4290. Tapi kalau misalnya baru punya barang waktu beli waktu naik ke atas 4390, nggak apa-apa, ini masih bagus, masih bisa di hold. Dan hari ini juga ada inside bar pattern yang terbentuk di beberapa jam sebelum market closing. Di range inside bar patternnya tuh di range 4470 4580. Nah, dari pattern yang terbentuk di time frame hourly ini, jadi untuk besok kalau berhasil naik ke atas 4580 atau breakout inside bar patternnya, ada peluang melanjutkan kenaikan ke area resisten terdekatnya perkiraan di area 5000-an, 5025, 5050. Anggap aja di 5000 ya. Anggap aja di 5000 lah ya. Dan dari daily-nya juga kelihatan masih bagus, candle masih higher high higher low, akum juga masih hijau. Artinya big player masih konsisten melakukan aksi akumulasi sejak beberapa satu minggu lebih belakangan ini. Hitungannya sejak mulai rebound di tanggal 15, 2 minggu malah ya. Sejak 2 minggu yang lalu itu rebound diikuti aksi akumulasi dari big player. Jadi beda cerita ya dari rebound yang tanggal akhir-akhir Maret ini. Dia rebound beberapa candle doang sih. Ini nggak ada aksi akumulasinya, malah waktu sideways di 1 bulan lebih ini sebelum tanggal 15 Mei itu big playernya masih terlihat konsisten aksi distribusi. Baru setelah dimulai sejak 15 Mei 2020 harga rebound diikuti aksi akumulasi dari big player. Dan ini masih bagus karena hari ini juga candle masih higher higher low dan membentuk higher close juga.
kemudian ada inside bar pattern di time frame hourly. Jadi kalau misalnya mau beli lagi, misalnya ya besok kalau naik ke atas 4580 boleh lah beli lagi, karena beli lagi untuk nambah barang misalnya ya. Karena kalau misalnya naik ke atas 4580, buy break 4580, cut loss di bawah 4470. Buy yang pertama waktu tadi naik ke atas 4390 itu harusnya sudah diamankan, ter sudah diamankan. Dan cut lossnya kalau misalnya ikutan di atas 4470, jadi yang hitungannya cut loss, kalau misalnya ternyata cut loss ya buy yang atas aja, yang bawah nggak rugi, minimal kayak gitulah. Dan masih ada space lumayan ke area 5000-an, itu sekitar kalau naik ke atas 4580 tuh sekitar masih ada 9%-an, masih ada lumayan lah. ASI jangan lupa besok dipantau ya. Terus saya tadi explore juga dapat ini juga besok bisa dipantau, BDMN. Nah, BDMN ini memang sempat naik ke atas 2570, tapi hari ini ditutup di bawah 2570, ditutupnya di 2560. Tapi satu hal yang saya suka lainnya adalah ini sudah di atas area bekas gap yang sebelumnya jadi area resisten. Jadi dan juga sudah di atas dari area harga penutupan tertinggi waktu rebound sejak akhir Maret. Area harga penutupan tertingginya itu kurang lebih di 2500-an dan sekarang sudah di 2560 penutupannya. Dan kalau geser ke time frame hourly itu ada inside bar pattern. Akum naik ada inside bar, dan dalam jangka pendek hitungannya trennya bullish juga. Ini besok bisalah dipantau-pantau, kalau misalnya besok ternyata lanjut naik ke atas 2590, bolehlah beli. Cut lossnya cukup di bawah 2520 dulu, dan area resistennya itu di area 2900-an. Ini juga ada area moving average 100 di 2900-an. Oke, jadi besok BDMN dipantau juga. Dan si SMGR hari ini juga naik, akumnya hijau di atas average. Hari ini melanjutkan kenaikan, tapi hari ini agak kepentok si moving average 100 ya, di area 9600-an, 9690 area MA 100-nya. Dan kalau misalnya geser ke time frame hourly itu ada inside bar pattern juga. Mudah-mudahan besok masih bisa melanjutkan kenaikan, naik ke atas 9725, dan ada, kalau berhasil naik ke atas 9725 ada peluang melanjutkan kenaikan setidaknya ke 10 ribuan lah ya. Ya semoga besok bisa nyampe lah 10 ribu. Semoga. Mudah-mudahan naik ke atas 9725. Dan satu lagi yang tadi menarik perhatian saya itu si HMSP. HMSP memang harganya sudah berada di atas moving average 100, itu yang pertama. Yang kedua, sudah berada di atas area resisten berapa ini? 1840, 1855 yang kemarin sudah di breakout. Kemudian yang ketiga, candlenya membentuk outside bar pattern hari ini di range 1885 1970. Yang keempat, besok kumdate HMSP, kumdate dividen HMSP. Nah, bagi yang ingin mendapat dividen si HMSP, berarti paling enggak jualannya harus pas ex date. Dan kalau misalnya jualan besok, ya nggak dapat dividen. Tapi untuk strategi tradingnya bagi yang hanya memanfaatkan capital gain aja dari kenaikan dan penurunan, dari kenaikan harga sahamnya, itu bisa pakai strategi ini, jualan kalau besok turun ke bawah 1885. Jadi
Kalau misalnya sudah punya barang dari bawah, ini kan si HMSP mulai naik yang diikuti aksi akumulasi cukup signifikan dan konsisten itu dari sejak tanggal akumulasi big player rajin akumulasinya sejak tanggal ini ya, tanggal 30 bulan 4. Sejak akhir April, anggaplah sejak akhir April dan awal bulan Mei itu big player konsisten aksi akumulasi, dan ini ada sinyal rebound di sini. Dan misalnya sudah punya barang waktu beli di bawah-bawah sini, besok berarti take profit kalau turun ke bawah 1885. Itu ya strateginya untuk si HMSP. Dan kalau misalnya naik ke atas 1970 ya mudah-mudahan masih bisa melanjutkan kenaikan. Oke, itu beberapa saham yang bisa saya bahas, dan kalian juga bisa pakai data akum seperti yang saya pakai di AMI Broker saya ini. Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT Chartbot seperti yang ada di sebelah kiri AMI Broker saya ini. Caranya juga gampang banget, tinggal cari aja @QTChartbot, ini username-nya @QTChartbot, kemudian diklik masuk, dan di bawah sini nanti ada tulisan start, diklik startnya, sudah langsung bisa ngobrol sama si QT Chartbot. Kemudian ketik /help untuk cari tahu apa aja yang bisa dilakukan dan bisa kalian request di QT Chartbot. Mulai dari chart akum, chart foreign flow, asingnya net buy atau net sell, terus kemudian chart HKHQ bid off, kemudian satu lagi top 5 broker, dan chart teknikal lainnya, terus misalnya alligator, nah kayak gitu, dan explore. Kemudian sampai ke fitur yang menurut saya paling berguna, paling membantu. Fiturnya itu namanya push notification si explore. Nah, fitur itu menurut saya pribadi sangat membantu waktu market lagi jalan. Jadi kita liatin running trade, terus di backup juga sama si QT Chartbot. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa join juga di room support kami. Username-nya akumulasi bandar, @akumulasi bandar, cari aja di Telegram Messenger. Kalian bisa masuk ke sana free. Terus di sana bisa nanya-nanya tentang QT Chartbot, tentang akum, tentang ya diskusi saham, ngobrol-ngobrol, bisa di sana lah. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa stay safe, stay at home, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye bye.